Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar semuanya, kita lanjutkan kajian kita tentang teori peluang. Sesi kali ini bertema analisis kombinatorial. Saya punya kartu debit ya, atau kartu ATM, dan kemungkinan besar sahabat juga memilikinya. Kartu ini pasti dilengkapi dengan kunci atau sandi untuk menggunakannya. Nah, sandinya biasanya berupa 6 digit yang dibuat dan hanya diketahui oleh pemiliknya. Tentang mengapa harus dilengkapi dengan sandi, ini tidak perlu dibahas ya, semua orang mungkin sudah tahu. Tetapi tentang mengapa 6 digit dan mengapa tidak 2 digit atau 10 digit, barangkali ini yang perlu nanti kita bahas. Nah, saya juga punya alamat email, salah satunya adalah Google Mail atau Gmail ya. Dan kemungkinan besar sahabat juga memilikinya. Email ini juga dilengkapi dengan sandi atau password. Biasanya Google menyarankan agar sandinya berupa minimal 8 karakter, yaitu percampuran dari huruf, angka, dan simbol. Nah, mengapa Google menyarankan agar sandinya berupa minimal 8 karakter? Yang itu adalah percampuran dari huruf, angka, dan simbol. Mengapa tidak disarankan untuk angka seluruhnya atau huruf seluruhnya ya? Atau simbol seluruhnya? Dan mengapa juga tidak 2 atau 3 karakter saja? Nah, ini juga perlu kita bahas nanti. Nah, saya juga punya handphone, sama seperti sahabat semuanya. Awalnya, jumlah digit angka nomor telepon seluler itu hanya 10 digit ya. Dulu, pada mulanya. Itu sudah termasuk angka 0 dan 8 yang ada di depan itu. Tetapi sekarang nomor telepon ya, telepon seluler terutama, itu bisa mencapai 12 digit, bahkan 13 digit untuk SIM card terbaru ya. Nah, mengapa itu terjadi ya? Apa pertimbangannya? Jadi apa pertimbangan kemudian provider itu menetapkan nomor handphone itu hari ini tidak lagi 10 digit seperti dulu dan kemudian menjadi 12 digit dan kemudian berkembang sekarang perlu mengarah ke 13 digit ya. Nah, ini juga perlu kita bahas. Semuanya itu ada pertimbangan dan perhitungannya pasti ya. Pasti ada matematikanya ya. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Sekarang kita perhatikan kasus yang pertama tadi ya, tentang sandi kartu ATM ya. Jadi saya mengilustrasikan kalau ada 6 digit, saya membuat 6 kotak seperti itu. Jadi ini untuk menghitung, jadi ada berapa variasi sandi yang bisa dibuat kalau sandi itu tersusun atas 6 digit ya, 6 angka ya. Jadi saya membuat 6 kotak seperti itu. Jadi kotak yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan ini berurutan ya. Jadi ini adalah tersusun ya, berarti ada urutan yang diperhatikan. Nah, pada kotak yang pertama itu kemungkinan yang bisa diisi itu adalah bisa jadi angka yang pertama itu adalah 0 ya. Atau mungkin 1, atau mungkin 2, atau mungkin 3, mungkin 4, atau mungkin 5, atau mungkin 6, atau mungkin 7, atau mungkin 8, atau mungkin 9 ya. Jadi pada kotak yang pertama, ini kemungkinan angka yang bisa mengisinya itu ada 10 kemungkinan ya. Kalau nggak 0 ya, ya mungkin 1 ya, atau 2, atau 3, atau 3 dan seterusnya sampai 9. Dan diikuti dengan kotak yang kedua yang bisa berisi 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya sampai atau 9 ya. Dan diikuti oleh kotak yang ketiga ya, yang itu bisa berisi 0, atau 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya sampai atau 9, dan diikuti oleh kotak yang keempat, dan seterusnya sampai kotak yang keenam ya. Jadi kotak yang keenam itu juga sama, dia bisa berisi 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya sampai atau 9 ya. Berarti setiap kotaknya itu bisa berisi 10 kemungkinan ya. Nah, perhatikan tadi narasinya ya. Jadi fokuslah pada kata-kata atau kemudian dan ya. Ada 2 perangkai ya. Ada atau, ada dan ya.
Jadi cara membacanya tadi, pada kotak yang pertama itu bisa berisi angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 atau 7 atau 8 atau 9. Dan diikuti oleh kotak yang kedua yang bisa berisi angka 0 atau 1 atau 2 atau 3 dan seterusnya ya. Jadi antara kotak tadi itu dirangkai dengan kata dan, sedangkan dalam satu kotak tadi itu ada atau begitu ya. Nah, jadi setiap kotak itu isinya ada 10 kemungkinan ya, 10 kemungkinan. Nah, antar kotak tadi dirangkai dengan dan ya, dan diikuti oleh kotak yang kedua, dan diikuti oleh kotak yang ketiga, dan diikuti oleh kotak yang keempat, dan diikuti oleh kotak yang ke-5, dan diikuti oleh kotak yang ke-6 ya. Jadi berarti ada berapa variasi sandi yang bisa dibuat kalau dia tersusun atas 6 kotak atau 6 digit ya. Maka banyaknya adalah 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 atau 10 pangkat 6 ya. Jadi perangkai dan tadi itu berarti dikali ya. Tapi kalau atau tadi dalam satu kotak itu ditambah ya. Jadi 0 atau 1 atau 2 atau 3 itu kan berarti banyaknya ada 10 ya, 10. Jadi dalam satu kotak itu tadi perangkainya atau, tapi antar kotak itu tadi perangkainya adalah dan ya. Jadi kalau atau itu dijumlah, kalau dan itu dikali ya. Sehingga banyaknya password yang bisa dibuat itu adalah sebanyak 10 pangkat 6 atau 1 juta ya. 1 juta kemungkinan yang bisa dibuat. Sehingga kalau kartu ATM saya hilang ya, maka mungkin saya agak khawatir ya. Tetapi kekhawatiran itu tidak perlu berlebihan, karena kalau orang mau mencoba kemudian menggunakan kartu itu ke mesin ATM, maka peluang untuk benar dalam sekali menebak itu kecil sekali ya, 1 per sejuta ya. Jadi 0,000001 ya. Sangat-sangat kecil kemungkinannya dia begitu memasukkan kartu dan mengacak ngawur begitu sandinya langsung berhasil. Itu kecil sekali kemungkinannya. Ditambah lagi di mesin ATM itu jika gagal mencoba dalam 3 kali berturut-turut, maka akan diblokir oleh mesin ya, oleh mesin. Nah, dengan 6 digit ternyata itu sudah sangat aman ya. Peluangnya sudah sangat-sangat kecil lah. Jadi kartu ATM kita akan aman ya. Bagaimana kalau 2 digit ya? 2 digit itu berarti nanti 10 kali 10 hanya ada 100 kemungkinan ya. Jadi kalau 100 kemungkinan, maka orang tadi untuk mencoba, mungkin hari ini dia akan mencoba 2 kali ya. Masih gagal, besok nyoba 2 kali. Untuk sampai berhasil mungkin dia masih mungkin untuk melakukan itu ya. Karena cuma 100 kemungkinan ya. Jadi dalam arti password dengan 2 digit itu belum cukup aman ya, belum cukup aman. Nah, mengapa tidak 10 digit ya? Agar sangat-sangat aman ya. Nah, pertimbangannya adalah kalau 10 digit maka orang mungkin agak sulit untuk mengingat ya. Jadi kalau 6 digit mungkin tidak terlalu panjang ya. Jadi semakin panjang maka akan semakin sulit untuk diingat ya, dan itu merepotkan. Nah, sehingga jelas mengapa kemudian ditetapkan hampir semua bank itu menetapkan password dari suatu kartu debit itu 6 digit ya. Nah, sekarang perhatikan kasus yang kedua tentang password email ya. Jadi jika kita membuat password email yang tersusun atas 8 karakter, yaitu campuran antara huruf, angka, dan simbol, sebagaimana saran Google ya, yang itu adalah menurut Google sangat aman ya, sangat kuat ya. Maka sebenarnya berapa sih kemungkinan
password atau susunan password yang bisa dibuat kalau dia terdiri atas minimal 8 karakter. Nah, dalam contoh ini saya 8 saja ya. Meskipun nanti ternyata kemungkinan ini jauh lebih besar karena bisa 8, 9, 10 dan seterusnya. Tetapi saya ambil contoh bagaimana kalau 8 karakter saja. Yang ini menurut Google sudah cukup aman ya, cukup aman. Kalau itu terdiri atas campuran huruf, angka, dan simbol ya. Nah, sebenarnya ada berapa susunan yang bisa terbentuk ya dari 8 karakter itu. Saya membuat kotak, ada 8 kotak ya. Jadi nanti ada karakter yang pertama dan diikuti oleh karakter yang kedua dan diikuti oleh karakter yang ketiga dan seterusnya sampai karakter yang ke-8 ya. Perhatikan ada kata dan seterusnya ya. Nah, pada kotak yang pertama itu ada berapa kemungkinan karakter yang bisa mengisinya ya. Kan dia bisa huruf, bisa angka, bisa simbol. Sementara huruf itu ada huruf besar, huruf kecil ya, dan itu dianggap berbeda. Berarti ada 26 huruf kecil atau mungkin 26 huruf besar ya. Dan bisa angka. Angka itu ada 10, berarti 0, 1 atau 2 sampai 9. Lah, lalu simbol. Simbol itu ada sangat banyak ya. Sangat banyak simbol. Nah, kalau kita mengacu pada simbol-simbol yang tercantum di keyboard saja, di keyboard suatu laptop itu, sekitar ada 30 simbol yang bisa digunakan. Ada tanda seru, tanda pagar, ada tanda dolar, persen, topi, dan bintang, tambah, sama dengan, kurang, dan seterusnya. Itu adalah simbol-simbol yang bisa digunakan untuk menyusun sebuah password. Itu sekitar ada 30 ya. Saya anggap aja ada 30 ya. 30. Maka setiap kotak ini kemungkinan itu bisa terisi oleh berapa? 26 huruf kecil atau 26 huruf besar atau 10 angka atau 30 simbol. Berarti ada 92 ya. Ya. Kalau huruf saja itu bisa A atau B atau C atau D sampai atau Z ya. Itu yang kecil. Yang besar berarti mungkin A besar atau B besar atau C besar sampai Z besar. Kalau angka bisa 0 atau 1 atau 2 dan seterusnya. Kalau simbol bisa persen, bisa dan, bisa bintang, bisa pagar dan seterusnya. Dan itu atau ya, karena kalau dia sudah diisi A berarti sudah A ya. Berarti dalam satu kotak itu ada 92 kemungkinan ya. Di kotak yang pertama, karakter yang pertama ada 92 kemungkinan ya. 92 itu dari mana ya? 26 ditambah 26 ditambah 10 ditambah 30 ya, ditambah. Karena atau ya, itu kan kalau nggak huruf ya angka ya simbol ya. Jadi atau ya. Maka di jumlah berarti ada 92. Dan diikuti oleh karakter yang kedua atau kotak yang kedua. Sama kemungkinannya. Kan boleh berulang ya. Kalau boleh berulang berarti tetap ada 92 kemungkinan lagi. Begitu juga dengan kotak yang ketiga, keempat sampai kotak yang ke-8 itu ada 92 kemungkinan dalam setiap kotaknya. Karena boleh berulang kan ya. Jadi password itu misalkan A semua itu boleh ya, boleh berulang. Sehingga setiap kotak di sini ada 92 kemungkinan. Nah, tadi perangkainya kan kotak pertama dan diikuti oleh kotak yang kedua dan ya. Sehingga dikali. Sehingga berapa banyaknya kemungkinan password yang bisa dibuat itu ada 92 pangkat 8. Sangat banyak sekali ya. 92 pangkat 8. Itu silakan dihitung, itu jumlahnya sangat banyak sekali ya. Sehingga kalau ada orang kemudian ingin mencoba masuk ya email kita ya, asalkan email kita ini dibuat dengan baik ya, dengan cukup kuat, maka sangat kecil kemungkinannya mereka bisa lolos untuk masuk ke email kita ya, atau membuka email kita. Nah, jika kita membuat sandi dengan cara mencampur huruf, angka, dan simbol secara acak, maka sangat kecil kemungkinannya orang lain dapat membobolnya ya. Nah, tapi
Kalau sandi kita itu hanya tersusun atas huruf saja misalnya atau angka saja, maka itu memang memudahkan orang lain untuk menebak ya. Jadi apalagi kalau kita menyusunnya itu adalah tidak acak ya. Jadi mungkin huruf-huruf itu adalah berkaitan dengan kota kelahiran kita, atau mungkin angka-angka itu berkaitan dengan tanggal kelahiran kita ya. Maka orang lain bisa melihat pada KTP kita ya. Di situ kan ada tanggal lahir dan kota kelahiran ya. Itu cukup berbahaya ya. Jadi sekiranya kita membuat sandi itu tidak semudah itu, tidak semata-mata menggunakan kota kelahiran atau tanggal kelahiran ya. Itu cukup lemah kekuatannya. Nah, sekarang kita perhatikan kasus yang ketiga tadi ya. Jadi kita perhatikan terkait dengan nomor handphone ya. Jadi awalnya dulu jumlah digit nomor telepon seluler ya, itu hanya 10 digit ya. Pada awal-awal kemunculannya itu sudah termasuk angka 0 dan 8 ya. Tetapi sekarang nomor telepon itu, telepon seluler ya, bisa mencapai 12 bahkan 13 digit ya. Nah, mengapa itu terjadi ya? Mengapa kemudian semakin banyak ya digitnya? Apa pertimbangannya? Nah, seiring bertambahnya jumlah pengguna telepon seluler ya. Jadi kalau kita membaca data sampai kuartal kedua 2019 saja ya, itu jumlah total pengguna telepon seluler di Indonesia itu dari 5 operator di Indonesia itu mencapai 334,9 juta pengguna ya. Ini berarti melebihi jumlah total penduduk Indonesia yang sebanyak 267-an juta jiwa ya. Artinya memang hari ini begitu banyak orang yang punya nomor handphone itu lebih dari satu ya. Satu orang itu lebih dari satu nomor handphone. Jadi maka nomor telepon seluler itu yang digunakan semakin lama itu semakin panjang ya. Jadi awalnya jumlah digit angka nomor telepon seluler itu hanya 10 digit ya. Tetapi sekarang 12 sampai 13 digit ya. Jadi pertimbangannya adalah karena semakin banyak pengguna telepon seluler. Nah, dengan cara yang sama, nanti sahabat bisa menentukan ya berapa banyak nomor SIM card yang bisa dibuat oleh Indosat IM3 saja misalnya ya. Jika terdiri atas 12 digit yang angka prefiksnya itu adalah 0857 ya. Jadi nomor Indosat IM3 itu biasanya angka depannya atau prefiksnya itu adalah 0857. Nah, kalau dia 12 digit, maka saya gambarkan ada 12 kotak seperti itu. Berarti digit yang pertama dan diikuti oleh digit yang kedua dan diikuti oleh digit yang ketiga sampai digit yang ke-12. Nah, kalau angka prefiksnya itu adalah 0857, maka 4 kotak yang pertama itu isinya sudah fix ya. Jadi sudah tetap ya. Jadi angka yang pertama tetap 0, nggak ada kemungkinan lain. Yang kedua adalah 8, yang ketiga 5, yang ketiga 7. Berarti 4 kotak yang pertama itu kemungkinan angkanya hanya ada 1 ya. 1, 1, 1, 1 ya. Tidak ada kemungkinan lain selain 0 di kotak yang pertama. Begitu juga tidak ada kemungkinan lain selain angka 8 di kotak yang kedua. Baru ada kemungkinan angka lain itu pada kotak yang ke-5 sampai yang ke-12. Sehingga tersisa 8 kotak yang kemungkinan angkanya itu bisa berbeda, bervariasi ya. Sehingga dengan cara yang sama seperti sebelumnya, maka kemungkinan yang bisa dibuat adalah 10 pangkat 8 ya. Jadi pada kotak yang kelima itu ada 10 kemungkinan angka yang bisa mengisinya. Kalau enggak 0, ya 1, atau 2, atau 3, atau 4, dan seterusnya. Atau ya. Dan diikuti oleh digit yang ke-6 yang isinya itu kalau enggak 0, ya 1, atau 2, atau 3, dan seterusnya ya. Jadi dan, atau ya. Jadi sehingga nanti banyaknya nomor yang bisa terbentuk ya.
Kalau dia terdiri atas 12 digit, sementara prefiksnya itu adalah 0857, maka 10 pangkat 8. 10 pangkat 8 itu berarti 100 juta ya. 100 juta. Nah, sekarang sahabat sudah tahu alasannya mengapa kini nomor SIM card sudah mengarah ke 13 digit ya. Bukan 12 digit ya. Karena kalau 12 digit ternyata itu hanya bisa terbentuk 100 juta kalau Indosat AM3 ya. Sementara pengguna di Indonesia semakin banyak ya. Penduduk kita 267 juta ya. Sementara orang kecenderungannya dia memiliki lebih dari satu SIM card, sehingga dirasa kurang kalau 12 digit ya. Nah, 3 ilustrasi tadi mungkin sudah cukup membantu memahami kajian ini ya. Kajian tentang bagaimana mencacah susunan. Dalam matematika ini lazim disebut sebagai analisis kombinatorial. Perhatikan bagaimana tadi pencacahan dilakukan. Jadi ternyata hanya melibatkan 2 operasi, yaitu penjumlahan dan perkalian. Jadi inilah kaidah dasar dalam pencacahan. Jadi kaidah dasar dalam pencacahan itu hanya ada 2, yaitu penjumlahan dan perkalian. Dari kaidah dasar inilah kemudian diperoleh berbagai formula, permutasi, dan kombinasi. Jadi nanti sahabat bisa membaca lebih lanjut di referensi-referensi yang telah tersedia tentang formula-formula permutasi dan kombinasi. Kasus-kasus persoalan pencacahan tentu saja sangat kompleks ya. Jadi kadangkala kita harus memperhatikan urutan dari susunan. Kadangkala kita menganggap yang penting adalah paduannya atau kombinasinya. Urutan tidak diperhatikan ya. Kadangkala susunan objek tidak mungkin berulang, kadangkala mungkin atau memungkinkan berulang. Kadangkala susunannya berjajar, kadangkala melingkar. Jadi kita perlu memahami bagaimana konteks permasalahannya, juga asumsi-asumsinya sebelum kemudian kita mencacah permutasi atau kombinasinya yang mungkin. Semoga kajian yang singkat ini bermanfaat. Selamat terus belajar, salam sukses sejati.